Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKSP Astrea Kencana mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semua. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan dan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Marilah kita memulai ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama, indahnya saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah Minggu pada hari ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku yang demikian. Sumber pertolongan kita ialah berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya turun atas saudara-saudara semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Jika pada saat ini kami masih hidup, kami menghayati bahwa semuanya itu karena berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, di mana Engkau senantiasa menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga satu minggu boleh kami lalui, dan pada minggu hari ini pun kembali kami datang kepada Tuhan melalui ibadah minggu pada hari ini. Kami menyadari di dalam satu minggu yang kami lalui ada dosa, kesalahan yang terselip di dalam kehidupan kami, apakah itu kami sengaja maupun tidak, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun tingkah laku kami. Oleh karena itu Bapa, dalam kesempatan ini kami mohon pengampunan, kami mohon pengasihan yang datangnya daripada-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, sehingga bila saat ini kami bersama juga akan mendengarkan firman-Mu, kami boleh Engkau layakkan untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, bila pada saat ini Engkau akan berfirman, kami semua siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan minggu hari ini, Minggu Paskah yang ke-7, oleh Sinode GKSBS, diambilkan dari Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat 17.
Demikian bunyi firman Tuhan, manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose ini mengisahkan tentang bagaimana seharusnya kehidupan sebagai orang-orang yang telah ditebus. Mereka yang telah menanggalkan manusia lama, maka kehidupan mereka menjadi berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya. Hal itu terjadi tentu ketika mereka telah memberi diri untuk ditebus dan mau mengenakan manusia baru. Kalau dahulu mereka dipenuhi oleh rupa-rupa perbuatan yang mendatangkan murka Allah, seperti marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, kini setelah mengenakan manusia baru itu tidak lagi melakukan hal-hal yang demikian. Amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor itu harus digantikan dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Mereka yang menjadi manusia baru menjadi satu tubuh yang diikat dan dipersatukan dalam Kristus oleh kasih-Nya. Tidak ada lagi yang membeda-bedakan mereka berdasarkan golongan atau bangsa.
Hidup sebagai manusia baru berarti hidup sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Allah di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka harus hidup sesuai dengan gambar kaliknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang dapat dilakukan supaya menjadi manusia baru di dalam Kristus? Kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menjadi manusia baru. Apa yang dapat kita lakukan supaya manusia baru itu memang benar-benar terjadi di dalam hidup kita? Di sini Rasul Paulus memberikan beberapa hal supaya benar-benar bisa menjadi manusia baru, yaitu ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang pertama, hatinya diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Itu yang pertama. Kalau kita mau menjadi manusia baru, ketika kita sudah menerima Kristus, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membuka hati kita supaya mau diperintah oleh damai sejahtera Kristus hati kita. Lalu yang kedua, bagaimana perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di dalam kehidupan kita semua. Jadi yang kedua ini perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Lalu yang ketiga, segala perkataan dan perbuatan yang dilakukan ini harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi 3 hal inilah yang bisa kita lakukan ketika kita menerima Kristus, lalu supaya kita dapat menjadi manusia baru, menanggalkan manusia yang lama. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose bahwa apapun yang mereka kerjakan, Kristuslah yang menjadi pusatnya. Artinya, ketika melakukan segala sesuatu, tempatkanlah diri dalam posisi atau pandangan Kristus. Ya. Ketika melihat orang yang sedang berbeban berat, apa yang Kristus lakukan dalam situasi yang demikian? Ketika melihat orang memusuhi kita, apa yang Kristus lakukan ketika dia dimusuhi? Dan seterusnya. Jika hal ini dilakukan, maka akan berdampak sangat besar bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini yang memang harus kita pahami bersama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada saat ini kita sedang berada dalam Minggu Paskah yang ke-7. Apa yang disampaikan firman Tuhan dalam surat Kolose ini juga menjadi sebuah nasihat yang sangat penting dan berguna bagi kehidupan kita pada masa kini. Orang-orang percaya akan hadir dan tentu membawa dampak yang baik terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan itu terjadi ketika setiap orang percaya ini mau benar-benar mau menjadi manusia baru. Kristus telah mati dan bangkit untuk kita, menjadikan diri kita itu manusia-manusia baru. Oleh karena itu, marilah kita menanggalkan manusia lama kita dan selalu hidup sebagai manusia baru yang berkata dan berbuat seperti Kristus, sehingga di mana kita ada, di mana kita berada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari pada saat ini kita bersama-sama datang untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini.
kami boleh semakin mengingat, semakin memahami bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami adalah umat-Mu, kami adalah umat tebusan-Mu. Oleh karena itu mampukan kami untuk dapat benar-benar menjadi manusia baru dengan menanggalkan manusia lama yang merusak di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Selanjutnya pada kesempatan ini kami bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat. Pertama-tama kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati bangsa kami. Para pemimpin bangsa kami kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, supaya mereka semua juga boleh mengelola bangsa ini seturut dengan kehendak Bapa. Persoalan-persoalan yang ada di negeri ini kami mohon kiranya Tuhan juga campur tangan. Dari masalah kesehatan yang terkait dengan COVID-19, kami mohon kiranya Tuhan juga tolong sehingga persoalan yang ada di negeri ini yang dampaknya cukup luas ini juga boleh semakin lama juga boleh semakin terselesaikan dengan baik. Dan kami juga serahkan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dialami oleh bangsa ini. Kami percaya Engkau mengetahui ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan juga campur tangan menolong sehingga dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dialami oleh bangsa ini juga boleh terselesaikan dengan baik. Dan kami serahkan keberadaan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan naungan cinta kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan juga memberkati, mampukan gereja-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama, secara khusus gereja-Mu GKSP Tirta Kencana. Kiranya Tuhan juga menyertai para majelis, kiranya Tuhan memberkati sehingga dalam menjalankan tugas panggilan-Mu tidak ada hal-hal yang mengganggu, sehingga anggota majelis juga dapat melakukan tugasnya dengan baik, melayani Engkau dengan tulus, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Baik pendeta, panatua maupun diaken, kiranya Tuhan menyertai. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka yang pada saat ini sedang mengalami beban berat karena persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupannya. Kami mohon kiranya Tuhan juga tolong, Tuhan sertai, sehingga dalam kehidupan mereka nantinya juga boleh mendapatkan kelegaan yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan dalam kehidupan jemaat Tuhan bagi anak-anak kami yang pada saat ini mencari tempat pendidikan, kiranya Tuhan juga tunjukkan tempat pendidikannya yang sesuai dengan kemampuannya. Bagi anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga mengirimkan pasangan hidup yang sepadan dengan dirinya. Demikian juga anak-anak kami yang terus belajar di rumah, kiranya Tuhan juga memberkati bila bulan depan akan dilaksanakan penerimaan rapot kenaikan kelas, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga anak-anak kami nantinya juga boleh berhasil dengan baik seperti yang kami harapkan, dan semuanya itu juga berkat pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke depan, kiranya Tuhan juga memberkati. Dan kami serahkan dalam setiap rencana-rencana ke depan yang kami juga tidak tahu akan apa yang terjadi. Kami mohon Tuhan juga campur tangan. Selanjutnya Bapa, kami serahkan doa-doa kami ini yang jauh dari sempurna hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan dengan menyanyikan kidung pelengkap jemaat 200. Kita nyanyikan sekali saja kidung pelengkap jemaat 200. Ku diupahnya. Saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia dari segala abad, mari kita bersama-sama menguatkan iman kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. 1 minggu telah kita lalui dan Tuhan tidak tertidur. Dia menyertai dan memberkati, sehingga dalam situasi seperti ini pun kita masih diberi berkat dan kecukupan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur yang kita nyatakan dengan persembahan. Dan persembahan ini kita dasari dengan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14 dan 15, demikian bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasalmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan dengan kita menyanyikan kidung jemaat 289. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan pencipta semesta, Kau
Allah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa kita. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami yang telah kami lalui. Berkat jasmani, berkat rohani telah kami terima. Sebagai wujud syukur dalam ibadah minggu hari ini kembali kami datang mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan kuduskan sehingga persembahan kami ini nantinya juga boleh bermanfaat untuk memuliakan nama Tuhan, di mana pekerjaan-pekerjaan Tuhan dilakukan di dalam kehidupan gereja-Mu. Dan kami terus meyakini ketika kami mau memuliakan Engkau dengan apa yang kami miliki, berkat-Mu pun juga tidak akan pernah berkurang, tetapi Engkau akan terus setia memelihara dan mencukupkan setiap kehidupan, setiap kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami yang akan kami lalui ke depan. Bila kami akan mengakhiri ibadah ini dan akan undur diri, melanjutkan ibadah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, kiranya Tuhan memberkati kami. Di mana kami ada, di mana kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 406. Kita nyanyikan bait yang pertama, setelah berkat kita nyanyikan bait yang kedua. Aku
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan undur dari tempat ibadah ini. Oleh karena itu, bertolong-tolonganlah mewujudkan damai sejahtera Allah di tengah kehidupan ini. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama-sama kembali menyanyikan Kidung Jemaat 406 bait yang kedua. Ya Tuhan, lindungilah.